Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya dalam kuliah Fenomena Transport. Hari ini kita masuk kuliah ke-8. Kita akan membahas tentang blood flow ya. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali di awal-awal perkuliahan kita saat menyelesaikan persamaan Navier-Stokes ya. Kita sudah mencari solusi untuk masalah aliran di dalam pipa ya. Ini untuk pipa yang berbentuk silinder, itu namakan dengan aliran Puze ya, dan kita dapatkan persamaan sebagai berikut ya. Jadi Q yaitu debit aliran itu adalah V dikalikan dengan jari-jari pangkat 4 dikalikan dengan selisih pressure di kedua ujung pipa ya, delta P, yaitu P0 kurang PL dibagi dengan panjang pipanya ya, dan dibagi dengan 8 kali viskositas atau kekentalan dari cairan yang mengalir. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari analogi dengan rangkaian listrik ya. Ini karena kita rumahnya ada di teknik elektro ya. Nah, jadi saya coba bawa ini ke analogi rangkaian listrik. Nah, kalau di rangkaian listrik kita kenal satu rumus I arus sama dengan V dibagi R ya. Karena V itu adalah beda potensial dan R-nya itu adalah tahanan atau resisten. Nah, ternyata persamaan Puze yang tadi itu bisa kita analogikan sama ya, dimana Q-nya itu atau debit aliran itu analog dengan aliran listrik ya, arus ya. Kemudian delta P-nya itu adalah beda potensial ya, dan sisanya yaitu resisten atau tahanan dari pipanya ya, P dikalikan R pangkat 4 dibagi 8 mu L. Nah, itu yang menjadi tahanan pipa. Nah, kalau kamu perhatikan di sini diameter atau jari-jari dari pipa itu sangat berpengaruh ya di sini ya. Jadi karena dia punya pangkat 4 ya. Jadi sangat berpengaruh. Kalau misalkan kita memiliki pipa yang katakanlah lebih kecil setengahnya ya dari pipa asli, nah maka pipa itu akan memiliki tahanan yang jauh lebih besar ya, karena tahanan itu kan di sini jadi 8 mu L dibagi pi R pangkat 4 ya. Jadi makin kecil jari-jari pipanya makin besar tahanannya, dan makin besarnya itu pangkat 4 gitu ya. Jadi kalau pipanya lebih kecil setengahnya, berarti pengaruhnya tahanannya setengah pangkat 4 ya, jadi 1/16 ya. Nah, kamu bisa bayangkan kalau misalkan pembuluh darah kita itu menyempit ya, katakanlah menyempit 10%. Nah, maka efeknya itu terjadi penurunan aliran ya, karena meningkatnya jumlah tahanan ya, jumlah tahanan yaitu sebesar 1/0,9 pangkat 4 ya. Nah, itu jadi bisa mungkin sampai 1,5 kalinya ya. Nah, ketika tahanannya meningkat 1,5 kalinya, walaupun sebenarnya pembuluh darahnya cuma berkurang sekitar 10%,
Nah, maka terjadi penurunan aliran ya, yang mungkin bisa mencapai 30 atau 40% gitu. Dan itu sangat sangat berpengaruh ya bagi tubuh kita.